Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomaskin, bab 329 bermain-main. Babak selanjutnya pun langsung dimulai. Kuda nomor 2, 3 dan 4 pun langsung maju dan berlari di baris terdepan. Lalu semuanya pun berteriak dengan penuh semangat dan nomor 5 pun juga langsung berlari maju. Jelas-jelas dia berlari lebih lambat beberapa detik, akan tetapi kecepatannya berhasil melampaui kuda nomor 2, 3 dan 4. Nomor 5 ini terlihat sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya. Keempat kakinya bergantian dengan sangat cepat dan meninggalkan kuda-kuda yang lain jauh di belakang. Hanya dalam beberapa detik, dia sudah berhasil melewati garis akhir. Lalu kembali terdengar suara kutukan di sana. Semua orang pun tertegun, mereka tidak menyangka kuda nomor 5 ini begitu hebat. Dia sangat berbanding terbalik dengan keadaan sebelumnya. Tristan Peng juga tertegun, dia ini sudah bertaruh 2 miliar rupiah. Apakah kuda nomor 5 ini memakan obat penyemangat? Bagaimana mungkin dia bisa secepat itu? Lydia Wang dengan kesal menghentakkan kakinya. 400 juta rupiahku. Jika sejak awal dia mendengar ucapan Thomaskin, jika dia bertaruh 400 juta rupiahnya pada kuda nomor 5, kemungkinan besar dia akan mendapatkan 2 miliar rupiah. Pada saat ini Tristan Peng dan yang lain pun terdiam karena bagaimanapun juga mereka sudah kalah dalam 2 babak. Sedangkan Thomaskin sudah berhasil menebak 2 babak dan kali ini tidak mungkin sebuah kebetulan lagi, bukan? Bila yang pertama adalah keberuntungan, apakah mungkin yang kedua juga sebuah keberuntungan? Bahkan ketika Thomaskin sedang mengatakannya, dia terlihat sangat yakin tanpa ada sedikit keraguan. Harga diri Tristan Peng sudah turun, akan tetapi dia masih dengan muka tebal berkata, "Hehe, kekalahan merupakan suatu hal yang wajar di dalam sebuah perjudian. Perjudian kuda ini memang harus banyak bertaruh agar memiliki lebih banyak kesempatan untuk menang. Kalah sekali, 2 kali merupakan satu hal yang wajar." Tristan Peng melirik sekilas ke arah Thomaskin dan mendengus. "Keberuntungan sobat ini sepertinya lumayan juga karena kamu bisa berhasil memenangkan 2 babak. Mengapa kamu sendiri tidak bermain? Tidak seru bukan jika hanya menggerakkan mulutmu saja? Hanya berbicara saja memang sangat sulit untuk membuat orang lain mempercayai diri kita. Memangnya ada arti jika kita hanya berani berbicara tanpa berani bertaruh?" Seperti Tristan Peng ini, meskipun perkiraan dia meleset akan tetapi dia juga ikut bertaruh, sehingga dia pun kalah bersama-sama dengan yang lain dan inilah yang membuat orang mempercayai dia. Thomaskin berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah kalau begitu aku juga akan bermain beberapa babak." Tristan Peng mendengus, "Sobat berencana bertaruh berapa banyak?" "Di sini itu nominal minimal untuk bertaruh adalah 10 juta rupiah. 400 hingga 600 ribu rupiah itu tidak diperbolehkan di sini." Thomaskin berkata, "Kalau begitu aku akan bertaruh 200 juta rupiah." Melissa Zhu mengerutkan keningnya dan menarik Thomaskin. "Kak Thomas, kamu tenanglah. 200 juta rupiah dapat dihasilkan oleh Thomaskin sebagai seorang dokter sudah termasuk melakukan penghematan yang sangat banyak. Pada awalnya, dia memiliki 20 miliar rupiah, akan tetapi Lydia Wang sudah menghabiskannya." Thomaskin juga tidak peduli akan hal tersebut. 200 juta rupiah itu hanya untuk bermain-main saja. Tristan Peng mencibir, "Aku akan mengikuti permainanmu." Thomaskin melirik, "Aku akan bertaruh 6 kuda sekaligus." Begitu selesai berbicara, suasana di sana pun menjadi sangat hening. Bertaruh 6 kuda sekaligus. Sobat, kamu jangan gegabah.
Taruhan ini sedikit berbeda dengan tiers pada sebelumnya. Taruhan ini harus tepat pada keenam-enamnya baru dapat dikatakan sebagai pemenang. Ingin memenangkan satu babak saja sudah sangat sulit, bagaimana dengan 6 babak? Jadi ini merupakan taruhan dengan level tertinggi. Sekali kalah kita harus membayar 125 kali lipat dari harga awal. Tristan Peng juga tertegun begitu mendengar ucapan dia. Dia sudah bertahun-tahun bermain perjudian seperti ini dan dia tidak pernah bertemu dengan siapapun yang berani bertaruh 6 sekaligus. Karena tingkat keberhasilannya sangat rendah di mana jika kita gagal satu babak saja maka 5 babak sisanya menjadi sia-sia. Tristan Peng mendengus, karena sobat bersedia bermain ini, aku akan mengikutinya dan aku juga akan bertaruh 200 juta rupiah. Entah seberapa besar uang yang kamu gunakan dalam taruhan ini, hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Jadi Tristan Peng juga bertaruh 200 juta rupiah hanya untuk bersaing dengan Thomas Kin di depan Melissa Zhu. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 336 babak sekaligus. Jika dia memenangkan lebih banyak dalam 6 babak tersebut, maka dia dapat menyelamatkan sedikit harga dirinya. Lalu mereka berdua pun pergi melihat kuda. Thomas Kin berjalan melewati satu persatu dengan sangat cepat, dia pun hanya akan menyentuh kuda yang dia sukai dan dengan cepat dia pun sudah selesai menulis 6 angka. Tristan Peng mendengus. Gelagat Thomas Kin yang seperti itu sudah pasti dia hanya asal menebak saja. Dia ini sudah menyelidiki dengan sangat rinci dan dia sudah sangat paham dengan informasi setiap ekor kuda yang ada di sini. Bahkan kapan mereka lahir saja dia pun mengetahuinya. Jadi pasti penilaian Tristan Peng akan lebih tepat. Setelah Tristan Peng selesai menulis nomor, pertandingan pun dimulai. Pada babak pertama, Thomas Kin dan Tristan Peng sama-sama menang. Pada babak kedua, Thomas Kin dan Tristan Peng sama-sama menang. Pada babak ketiga, Thomas Kin dan Tristan Peng sama-sama menang. Setelah 3 babak berlalu, orang-orang pun semakin yakin terhadap Tristan Peng. Tuan muda Peng memang sangat hebat. Dia pasti sudah melakukan banyak cara di depannya dan memang cukup hebat jika dapat memenangkan 3 babak di awal. Sedangkan mengenai kemenangan Thomas Kin, tentu saja alasannya sangat mudah, yaitu pasti karena dia mengikuti jawaban Tuan muda Peng. Babak keempat menjadi babak yang penting karena Tristan Peng dan Thomas Kin memilih kuda yang berbeda. Tristan Peng mendengus, penilaianmu benar-benar sangat hebat ya. Kamu memang sangat suka memilih kuda yang payah. Thomas Kin hanya tersenyum tipis tanpa mengeluarkan suara. Informasi Tristan Peng mengenai kuda pasti bersumber dari analisis pedagang kuda atau pakar di majalah. Bagaimana mungkin tingkat ketepatan informasi ini bisa lebih baik daripada pengamatan dekat yang dilakukan oleh Thomas Kin? Memeriksa keadaan makhluk hidup bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan. Pada babak keempat, ekspresi wajah Tristan Peng berubah saat kuda yang dipilih oleh Thomas Kin tiba terlebih dahulu pada garis akhir. Yang lain pun juga terdiam. Sedangkan Melissa Zhu terlihat sangat bersemangat, Kak Thomas, kamu sudah memenangkan 4 babak. Karena Tristan Peng kalah terlebih dahulu, sehingga tentu saja ekspresi wajahnya tidak terlihat baik. Ini baru 4 babak saja. Aku saja tidak yakin dengan 2 babak selanjutnya. Selama dia kalah dalam 1 babak saja maka kemenangan yang dia raih di depannya itu akan sia-sia. Orang-orang yang mengelilingi mereka pun menggelengkan kepalanya yang menunjukkan penyesalan. Jika Thomas Kin memang seyakin itu, seharusnya dia bertaruh pada 1 kuda saja. Dengan begitu setelah memenangkan 4 babak, dia pasti akan mendapatkan banyak uang. Akan tetapi pemuda ini begitu serakah hingga berani-beraninya bertaruh 6 babak sekaligus. Dia pasti tidak mungkin menang. Pada babak kelima, semua orang pun menatap kuda yang dipilih oleh Thomas Kin dengan sangat lekat.
Meskipun mereka tidak ikut bertaruh akan tetapi mereka masih ingin melihat hasil akhir yang didapatkan Thomas Keane. Pada babak kelima, Thomas Keane lagi-lagi menang. Seketika ekspresi semua orang pun berubah. Dalam tatapan mereka dapat terlihat ekspresi terkejut dan kagum. Bahkan sudah 5 babak berturut-turut Thomas Keane menang. Tidak mungkin jika hanya mengandalkan keberuntungan, bukan? Bahkan jika kamu tuan muda Peng saja kamu juga tidak dapat berhasil memenangkan 5 babak. Hingga babak ke-6, semua orang pun menjadi sangat gugup. Jika Thomas Keane menang, maka Thomas Keane akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Lydia Wang juga ikut menjadi bersemangat. Semua orang menatap kuda hitam kurus itu dengan sangat lekat. Begitu terdengar suara tembakan dan pagar dibuka, kuda hitam itu bagaikan peluru yang ditembakkan keluar dan dia pun memimpin di baris terdepan. Jelas-jelas dia merupakan kuda terkecil dan terkurus akan tetapi dia dapat mengalahkan lawannya. Thomas Keane berhasil memenangkan 6 babak dan hadiah dia pun dikali 125 kali lipat dan dia mendapatkan 25 miliar rupiah. Bersambung.